Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang negara maritim dan negara agraris, IPAS kelas 5, Kurikulum Merdeka. Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan atau memiliki kawasan laut yang luas. Ciri-ciri negara maritim, yaitu 1. Memiliki wilayah laut. 2. Memanfaatkan laut untuk kesejahteraan rakyat. 3. Memiliki transportasi laut. 4. Memiliki perdagangan laut. 5. Memiliki armada militer laut untuk menjaga kedaulatan laut di wilayahnya. Manfaat laut, diantaranya 1. Sumber ikan dan makanan laut lainnya. 2. Tempat wisata laut atau wisata bahari. 3. Energi alternatif, seperti pembangkit listrik tenaga angin. 4. Penghubung antar pulau. 5. Sumber daya lepas pantai, seperti minyak bumi dan gas bumi. 6. Sumber garam. 7. Sumber ilmu dan penelitian di bidang kelautan. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar rakyatnya bermata pencaharian dengan bercocok tanam. Dengan wilayah daratan yang luas, penduduk di negara agraris dapat mengolah tanah untuk dimanfaatkan menjadi lahan-lahan pertanian dan perkebunan. Hasil bercocok tanaman ini dapat dijadikan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ciri-ciri negara agraris, diantaranya 1. Memiliki wilayah daratan yang luas, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. 2. Memiliki sawah, ladang, dan kebun yang luas. 3. Masyarakatnya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan berkegiatan ekonomi dari hasil pertanian. 4. Umumnya, negara agraris juga berkaitan dengan bidang peternakan, karena pakan ternak yang baik juga dapat dibuat dari hasil pertanian. Budaya maritim dan agraris. Masyarakat yang tinggal di daerah maritim maupun agraris, tentunya memiliki budaya yang dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat dan kondisi alam daerahnya, yaitu budaya maritim dan budaya agraris. Hasil budaya bisa berupa benda, pakaian, alat-alat pekerjaan, alat permainan, rumah, alat transportasi, makanan, dan permainan tradisional. Contoh budaya maritim dan agraris. Pertama, perahu atau kapal laut tradisional. Dengan kondisi geografis yang memiliki banyak wilayah perairan, kapal laut dan perahu merupakan kebutuhan penting agar masyarakat bisa tetap terhubung antar pulau satu dengan pulau lainnya. Kedua, pasar ikan. Pasar ikan terbentuk dari kebutuhan masyarakat pantai untuk dapat menjual hasil tangkapan mereka. Dengan adanya pasar ikan, masyarakat lain juga dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan mereka akan hasil laut. Ketiga, alat pemotong dan penumbuk padi. Alat ini dibuat untuk mempermudah petani dalam melakukan panen dan pengolahannya. Dengan meningkatnya teknologi pertanian, peralatan tradisional ini sudah banyak digantikan dengan mesin modern, yang membuat kegiatan pertanian semakin cepat selesai. Keempat, festival laut atau festival padi. Biasanya, festival ini diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Maha Pencipta. Selain itu, pesta ini juga sebagai ungkapan doa agar hasil laut atau hasil panen mereka tetap melimpah. Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga disebut sebagai negara maritim. Sumber daya laut yang melimpah merupakan potensi dan kekayaan dari negara maritim. Indonesia juga memiliki wilayah daratan yang luas dan tanah yang subur, sehingga disebut sebagai negara agraris. Kondisi ini merupakan potensi dan kekayaan di bidang pertanian dan perkebunan. Demikian materi tentang negara maritim dan agraris. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.